Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semoga Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan dan semoga juga kalian tetap semangat belajar meskipun dari rumah, meskipun jarak jauh. Baik, pembahasan kita pagi hari ini materi kemuhammadian kelas 5 yaitu tentang Muhammadiyah sebagai organisasi. Baik, sudah kita pelajari apa itu organisasi, pengertian, terus contoh, kemudian ciri-ciri dan manfaatnya. Seperti yang anak-anak lihat pengertian dari organisasi di layar, Pak Ilmi tayangkan lagi. Semoga kalian bisa sekilas membaca. Baik anak-anakku sekalian, sekilas kalian tadi sudah membaca pengertian organisasi, contohnya, kemudian ciri-cirinya, tujuan, dan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai organisasi. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah Muhammadiyah itu adalah apakah Muhammadiyah itu adalah organisasi atau termasuk organisasi? Maka jawabannya adalah iya, Muhammadiyah itu organisasi. Kenapa? Karena Muhammadiyah telah memenuhi beberapa syarat dikatakan sebagai organisasi. Jika kita lihat dari pengertian organisasi di awal tadi, yaitu organisasi adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang, dan di Muhammadiyah memiliki atau terdiri dari beberapa orang. Maka sudah masuk dari ciri-ciri yang pertama. Kemudian juga yang bekerja sama. Di Muhammadiyah ada kerjasama, ada yang memimpin dan juga ada yang dipimpin. Kemudian untuk mencapai tujuan yang sama, di Muhammadiyah juga memiliki tujuan atau maksud dan usaha. Maka jelas sekali Muhammadiyah dikatakan sebagai sebuah organisasi. Ya, Muhammadiyah adalah organisasi. Baik, berikutnya kita akan mendalami tentang mengidentifikasi Muhammadiyah dari segi ciri-ciri, apakah termasuk organisasi. Tadi tepatnya itu mengidentifikasi Muhammadiyah sebagai organisasi dari segi pengertian istilahnya, yaitu dari ciri-ciri bisa kita lihat di antara ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang. Yang kedua, memiliki tujuan atau cita-cita yang sama. Yang tiga, ada pembagian tugas. Jelas di Muhammadiyah terdiri dari banyak orang, kemudian juga memiliki tujuan dan juga ada pembagian tugas. Ya, Muhammadiyah memiliki pembagian tugas yang jelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Nah, di situ dijelaskan ada pembagian tugas yang jelas. Nah, kalian bisa perhatikan istilah ini atau singkatan ini, ADART, yaitu kepanjangan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa fungsinya? Fungsi dari ADART itu adalah sebagai pedoman organisasi yang mengatur dengan tertib
dan rapi segala sesuatu yang menyangkut tugas dan kewajiban berorganisasi. Di situ ada atau tertulis dalam ADRT peraturan-peraturan dari sebuah organisasi atau bagaimana menjalankan sebuah organisasinya. Nah, di Muhammadiyah juga ada yang namanya ADART ini. Baik, anak-anakku sekalian, jelas bagi kita bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi. Nah, berikutnya Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat atau mendirikan organisasi Muhammadiyah berdasarkan ayat ini, yaitu hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Jadi dasar berdirinya Muhammadiyah adalah untuk mengajak kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar sesuai dengan dasar ayat ini. Nah, di dalam Muhammadiyah organisasinya itu dijalankan atau dilaksanakan secara kolektif kolegial. Apa arti dari kolektif kolegial? Artinya adalah organisasi itu dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan mendalami struktur organisasi di dalam Muhammadiyah. Seperti apa struktur organisasi dalam Muhammadiyah? Bisa kalian lihat di layar, yaitu satu, ranting. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Kemudian ada cabang. Ya. Cabang adalah kesatuan ranting dalam satu tempat atau kecamatan. Jadi cabang membawahi ranting. Kemudian ada daerah. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten, dan daerah membawahi cabang. Kemudian yang keempat, wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi, dan wilayah ini membawahi pimpinan daerah. Anak-anak, yang kelima yaitu pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara, dan pusat membawahi pimpinan wilayah atau membawahi seluruh tingkatan struktur organisasi di Muhammadiyah. Dan terakhir yang keenam adalah pimpinan Muhammadiyah itu sendiri, yaitu orang atau personil yang menjadi pengurus. Baik, berikutnya yang struktur pimpinan Muhammadiyah. Yang pertama, ya, pimpinan paling tertinggi yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah atau disingkat dengan PP Muhammadiyah. Anak-anak bisa sambil lalu menghafal singkatan dari pimpinan masing-masing dari struktur ini, ya, dari struktur pimpinan ini. Pimpinan pusat Muhammadiyah ialah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, pimpinan wilayah Muhammadiyah atau disingkat dengan PWM,
ialah pimpinan dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan tadi luas wilayahnya, struktur ini atau luas kepemimpinan wilayahnya yaitu seluas satu provinsi. Kemudian yang ketiga, pimpinan daerah Muhammadiyah atau disingkat dengan PDM ialah pimpinan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Dan luas kepemimpinannya ini seluas kabupaten atau kota. Baik, berikutnya yang keempat yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah atau disingkat dengan PCM. Ialah pimpinan dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Dan luas wilayah kepemimpinannya ialah seluas satu kecamatan. Baik, yang terakhir yaitu yang kelima, pimpinan ranting Muhammadiyah atau disingkat dengan PRM ialah pimpinan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Jadi setiap pimpinan melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya, dan yang paling tertinggi ialah pimpinan pusat Muhammadiyah atau kita kenal dengan PP Muhammadiyah atau luas. Baik anak-anakku sekalian, cukup sampai di sini. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang. Tugas untuk kalian ialah hanya satu, yaitu menulis kembali di buku tulis KMD sesuai slide di video ini tentang struktur organisasi Muhammadiyah dan struktur pimpinan organisasi Muhammadiyah. Baik, Pak Ilmi cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.